Informasi lainnya, Tribuners, aksi Kamisan Ambon ke-20, konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat adalah perampasan ruang hidup. Sore itu, Kamis 27 Agustus 2026, Bundaran Poka Kota Ambon kembali jadi ruang diskusi. Bukan pertama oleh aksi Kamisan. Aksi diskusi evaluasi terus berulang hingga hari kemarin memasuki edisi ke-20. Konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat adalah perampasan ruang hidup, jadi tema diskusi. Isu yang sama diangkat dalam aksi diskusi Kamisan dalam beberapa bulan terakhir, yakni persoalan ruang hidup masyarakat adat yang terdampak penetapan dan perluasan kawasan konservasi di wilayah Taman Nasional Manusela. Sejumlah pemuda asal Pegunungan Seram Utara hadir menjelaskan dudukan masalah hingga mengilas balik perjuangan yang telah dimulai oleh ayah dan kakek mereka. Cerita itu berawal dari penetapan hutan konservasi dengan pembentukan awal dimulai dari 2 cagar alam berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 557 garing KPTS garing UM garing 12 garing 1972 tanggal 7 Desember 1972 ditetapkan. Berselang 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1980, berdasarkan rekomendasi survei FAO, kawasan tersebut digabung dan diperluas menjadi 72.000 hektar melalui SK Menteri Pertanian nomor 840 garing KPTS garing UM garing 11 garing 1980. Alhasil ruang hidup semakin kecil untuk aktivitas produktif, berkebun hingga berburu. Tercatat 2019 ada 2 orang warga Pegunungan Seram Utara ditangkap dan diproses hukum karena menangkap burung kakatua. Keduanya ialah Briusli Lilimau dan Samuel Lekena. Amanukwani, pemuda adat dari Desa Manusela, Seram Utara, Maluku Tengah, perwakilan aksi Kamisan Ambon, Kadri, mengatakan pemilihan isu Pegunungan Seram Utara dalam Kamisan ke-20 merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya. Ini tuntutan yang dibawa dari Pegunungan Seram Utara. Aksi Kamisan tersebut ada 7 tuntutan yang dibacakan dari masyarakat Pegunungan Seram Utara. Yakni yang pertama menyatakan sanksi adat terhadap aktivitas dan tindakan yang berkaitan dengan pemetaan, pengukuran, pematokan maupun tindakan lain yang memperluas atau menggeser batas Taman Nasional Manusela ke dalam wilayah yang menjadi ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat. Yang kedua, menolak setiap bentuk pergeseran, pemindahan atau penetapan pal batas yang dilakukan tanpa proses yang transparan, partisipatif dan melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Ketiga, menolak segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pihak luar manapun selain masyarakat adat Pegunungan Seram Utara di atas tanah dan wilayah adat Pegunungan Seram Utara. Keempat, menuntut pemerintah membuka seluruh dokumen dan dasar teknis penetapan batas Taman Nasional Manusela, termasuk sejarah penetapan batas, peta, titik koordinat, berita acara, serta dokumen lain yang menjadi dasar perubahan atau rekonstruksi batas. Yang kelima, menuntut penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengakuan terhadap keberadaan wilayah adat serta ruang-ruang kelola masyarakat yang telah diwariskan dan dikelola secara turun-temurun. Yang keenam, menuntut dicabutnya status Taman Nasional Manusela yang berada di ruang hidup masyarakat adat Pegunungan Seram Utara. Dan yang ketujuh, mendesak pemerintah pusat dan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang telah bertahun-tahun tertunda.
bukan sedang mematok tanah. Itu waktu aksi tanggal 25 Mei. 25 Mei kemarin di negeri penetapan kawasan hutan yang terjadi di Seram Utara itu berdampak pada ruang hidup masyarakat adat di sana. Dan kita tahu bahwa Taman Nasional itu bukan melayani kepentingan masyarakat adat di sana, tapi untuk kepentingan kapitalisme global dalam agenda perubahan iklim, dan masyarakat adat hanya menjadi penerima akibat dari kebijakan itu. Terima kasih.